Om Swastiastu, yang saya hormati para peserta Jumat Menari bersama BPNB Bali dan juga tentunya Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya di Bali. Di tengah situasi pandemi, kita tahu banyak kegiatan-kegiatan kesenian terpaksa ditunda atau bahkan berhenti sama sekali. Tetapi tentu di segala kesulitan itu, saya percaya bahwa api kesenian tetaplah menyala. Dan saya berterima kasih kepada BPNB Bali yang sudah menyelenggarakan kegiatan Jumat Menari ini, memberi ruang kepada teman-teman seniman agar bisa terus berkarya di bidangnya. Walaupun memang belum bisa ditonton oleh publik, tetapi kita berharap melalui kegiatan ini pelan-pelan sektor kesenian di Bali bisa bangkit dan kemudian bahkan menjadi lebih baik. Jadi saya ucapkan selamat kepada para peserta dan juga apresiasi yang tinggi kepada Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali yang telah menginisiasi kegiatan ini. Demikian, sekali lagi saya ucapkan selamat dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, Rahayu. Situasi pandemi COVID-19 menimbulkan dampak bagi pekerja seni dan budayawan di berbagai wilayah Indonesia, khususnya di wilayah kerja Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Bali, yaitu di Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Pekerja seni dan budayawan tersebut mengalami pembatalan pertunjukan yang berlangsung secara tatap muka atau live performance. Kerja kreatif mereka terhenti dan ini berpengaruh besar dalam menjaga intensitas berkesenian yang secara otomatis berhubungan langsung dengan menurunnya tingkat pendapatan pekerja seni dan budayawan tersebut. Nah, berdasarkan kondisi inilah Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Bali, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berupaya untuk menjaga iklim kreatif seniman dengan memberikan ruang pentas secara daring melalui program Jumat Menari. Program ini tentu sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 terkait dengan pelestarian yang meliputi perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Program Jumat Menari ini terfokus pada perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan 3 genre tari Bali yang sudah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan sanggar-sanggar yang telah mendapatkan bantuan pemerintah, fasilitasi pelestarian nilai budaya dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali. Adapun tujuan kegiatan, 1. Sebagai usaha perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan 3 genre tari Bali yang telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia. Kedua, kita melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap sanggar-sanggar yang telah menerima bantuan pemerintah program fasilitasi pelestarian nilai budaya di BPNB Provinsi Bali. Dan ketiga, tentunya memberi ruang apresiasi kepada sanggar untuk berkesenian akibat dampak pandemi COVID-19 secara virtual. Adapun peserta dari kegiatan Jumat Menari ini tentu sanggar-sanggar yang telah menerima bantuan pemerintah fasilitasi
pelestarian nilai budaya yang dilaksanakan oleh BPNB Provinsi Bali. Dan sasaran penontonnya adalah pelajar, kemudian anggota sanggar itu sendiri dan sanggar-sanggar yang lain tentunya, dan masyarakat secara umum. Teknis pelaksanaan kegiatan, 1. Kegiatan Jumat Menari ini akan mementaskan 9 tari Bali, 3 genre tari Bali yang telah diakui oleh UNESCO. Kedua, lokasi pelaksanaan kegiatan tentu di sanggar yang bersangkutan. Yang ketiga, sebelum dilakukan pementasan tari secara utuh, sanggar wajib memberikan penjelasan, karena ini merupakan pembelajaran. 1. Gambaran umum tarian yang akan dipentaskan, baik itu sejarahnya, bentuknya, fungsi dan makna tarian. Kemudian ada gerakan-gerakan dasar tarian yang harus diperagakan, dan perlengkapan atribut apa saja yang dipakai oleh penari ini juga harus diketahui oleh para penonton, terutama pelajar di sekolah-sekolah. Dan instrumen pengiring pada saat tarian itu ditarikan juga wajib diperkenalkan oleh ketua sanggar. Kemudian durasi, penjelasan dan pementasan disesuaikan pada saat menari dan sesuai dengan jenis tarian yang dimaksud. Hasil pelaksanaan kegiatan ini akan ditayangkan di media sosial Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Bali. Adapun output yang kita harapkan adalah terlaksananya program kegiatan Jumat Menari ini, adanya ruang apresiasi bagi pekerja seni dan budayawan, khususnya sanggar penerima bantuan pemerintah, fasilitasi pelestarian nilai budaya, dan terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap sanggar-sanggar tersebut. Dan outcome yang diharapkan adalah terlaksananya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan 3 genre tari Bali yang telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Terima kasih kami ucapkan kepada semua pekerja seni sebagai peserta dalam kegiatan Jumat Menari ini. Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Bali memberikan suatu wawasan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kekayaan budaya Indonesia, khususnya pelestarian warisan budaya tak benda yang berupa perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya di tengah pandemi COVID-19. Demikian kami sampaikan, semoga kegiatan Jumat Menari ini dapat berjalan sesuai harapan kita bersama. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, Rahayu. Om Swastiastu. Jadi hari ini saya dari Sanggar Seni Keboiwo akan menampilkan 3 jenis tarian yang kita akan gunakan atau penggelarkan pada sore hari ini. Sebelum kami melakukan pengelaran, perkenalkan dulu, nama saya Inyoman Mariana, SSN, MSN. Saya selaku ketua dari Sanggar Seni Keboiwo. Nah, sebelum masuk ke topik bahasan pada sore hari ini tentang tarian barong, nah saya ingin sedikit mengenalkan tentang Sanggar Seni Keboiwo. Jadi Sanggar Seni Keboiwo adalah sebuah komunitas yang kami dan saya gagas dengan teman-teman itu untuk tujuan adalah menggali, melestarikan dan mengembangkan kesenian Bali khususnya maupun kesenian yang ada di Nusantara. Nah, sanggar ini kenapa memakai nama Keboiwo? Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Keboiwo adalah salah satu patih atau Raja Bali yang sangat perkasa. Beliau mempunyai dedikasi terhadap pengembangan, loyalitas dan kemajuan, tentunya juga terhadap aspek kesenian. Nah, beliau juga adalah seorang undagi, ya. Selain itu juga beliau konon adalah salah satu pemahat candi yang ada di Tampak Siring. Nah, dari seorang tokoh Keboiwo itu menginspirasi saya untuk mengambil nama sanggar, yaitu Sanggar Seni Keboiwo. Jadi tujuannya untuk ke depan bagaimana niat dan kebesaran jiwa beliau bisa kami adopsi ke dalam bagaimana menerapkan kesenian untuk masa depan, untuk anak kita, untuk generasi ke depan. Ya, itu singkat. Jadi sanggar ini sudah berumur 10 tahun. Jadi tepatnya kami berdiri tanggal 21 Juni tahun 2010. Nah, saat ini kami juga
sudah memiliki beberapa jenis gamelan, tarian, dan kostum-kostum karnaval. Nah, sekarang untuk singkatnya, di samping saya sudah ada salah satu tim pengajar di Sanggar Seni Kebo Iwo, yaitu Pak, silakan diperkenalkan. Swastiastu, perkenalkan, Titiang di sini selaku salah satu tim dari Sanggar Seni Kebo Iwo. Di sini yang perkenalkan nama Titiang Putu Anggradana Suke SSN sebagai salah satu pengajar di Sanggar Seni Kebo Iwo. Ya, terima kasih. Ya, jadi beliau cukup juga malang melintang di dunia seni, ya, di kesenian. Nah, saat ini saya bersama beliau akan sedikit mengulas tentang tari barong. Ya, oke Pak Putu. Pertama saya ingin tanyakan tentang sejarah dari tari barong itu seperti apa Pak Putu. Silakan. Mungkin untuk sejarah tari barong sedikit Pak Ma, bisa kita uraikan satu persatu. Ya, karena ada ada beberapa catatan untuk sejarah tari barong itu sendiri, tergantung dari mana kita mengambil. Tapi sebelum saya menjelaskan satu persatu sejarah dari tari barong yang saya ketahui, mungkin kita bisa mengulas apa itu barong dan berasal dari mana kata barong itu, ya baik. Yang saya ketahui dari sesepuh-sesepuh barong dan apa istilahnya penglingsir sastra yang ada di Bandung, yang saya ketahui dari Pak Man Wijawidastra, salah satu Pak Man Mul yang berada di Bokase, sebagai sesepuh barong yang berada di Bandung, bahkan di Bali. Untuk barong yang sering kita dengar dari tahun ke tahun, kata barong sebenarnya berasal dari kata barhuang. Barhuang. Nah, di mana kita mengenal kata barhuang itu bisa kita artikan secara global. Barhuang itu bisa berarti beruang. Di mana beruang itu merupakan raja, ya, selain singa atau sangmong di Bali, ya. Nah, raja yang dimaksudkan dari alas itu sendiri. Dari sanalah keluar kata barong itu sendiri. Sementara untuk sejarah yang saya tahu untuk barong itu sendiri ada dua, ya, dua versi sejarahnya. Ya. Ada persilangan kebudayaan atau akulturasi kebudayaan. Yang kedua dari kiblatnya jauh dari pulau seberang, yaitu Pulau Jawa. Ya. Yang pertama, ya, kita ambil saja dari akulturasi budaya terlebih dahulu. Yang saya tahu, barong itu lahirnya konon dari akulturasi budaya Cina dengan Bali tentunya, ya. Kita sudah tahu, kemungkinan itu sebagian besar sudah tahu mungkin ceritanya tentang Sri Jaya Pangus, Raja Bali yang terdahulu bersama dengan Kang Cingwi. Nah, dari sana itu banyak cerita bahwa lahirnya barong itu merupakan akulturasi budaya Cina dengan Bali, di mana adanya barongsai dengan barong Bali. Ya. Sebelum itu di dalam cerita tidak ada disebutkan barong, karena datangnya barong dari Cina dan menyesuaikan sesuai tempat, keadaan serta budaya dan cerita yang ada di Bali. Itu yang pertama. Dan untuk yang kedua, yang saya ketahui, untuk barong sendiri datang dari Jawa, yang terutama saat Prabu Airlangga datang ke Bali bersama dengan barong. Tapi barong yang kita maksud di sana adalah bukan barong seperti yang sekarang. Nah, barong yang saat itu dibawa oleh Prabu Airlangga dalam menyelamatkan dirinya, sebagai saat diserang. Itu merupakan adalah campuran dari reog Ponorogo itu sendiri. Ponorogo itu sendiri. Jadi aspek secara fisik memang memiliki kemiripan. Ya, kemiripan. Jika barong Bali memakai bulu brasok, ada juga yang memakai bulu merak, dan terkadang ada memang memakai bulu merak di titik-titik tertentu. Sementara reog Ponorogo memang memakai bulu merak pada kacingan, atau istilahnya kacingan rambut.
hiasan rambut atau gegelungan kalau di Bali ya. Kalau di Bali kan gegelungannya itu moprado, istilahnya ukiran dipakai ornamen yang menghiasi kepala daripada barong itu sendiri. Ya, dari sanalah lahirnya barong untuk sejarah yang kedua. Tapi disesuaikan untuk kacingan atau rambut dari Riau Ponorogo itu dihilangkan. Hanya kepala saja yang digunakan saat di Bali. Dan untuk tubuhnya menyesuaikan dengan adat tradisi yang ada di Bali. Kadang-kadang kita menggunakan, ada yang menggunakan rambutnya berupa dari serat halus, pohon praso. Tumbuhan praksot. Ya, pohon praso. Ada yang menggunakan ijo atau duk. Ada yang menggunakan bulu ayam, bulu gua ada. Bulu bangau ada juga, merak bahkan ada juga. Dan yang paling sering kita lihat adalah bulu kuda atau rambut ekor kuda. Ya, itu yang paling sering kita lihat di kalangan penari-penari barong itu sendiri. Ya, mungkin itu untuk sejarah tari barongnya. Dan mungkin untuk barong itu sendiri termasuk dia ke dalam 3 kategori memang. Satu ke dalam tari wali. Ya, dilihat dari fungsinya. Dilihat dari fungsi. Ya, kita lihat dari fungsi. Satu ke dalam tari wali, kedua dalam tari bebali, ketiga dalam tari bali-balihan. Ya, tergantung sekarang konteksnya ya. Tergantung ya, ritual yang berlangsung. Ya, benar sekali. Karena apa? Dalam istilahnya ada istiadat di Bali itu. Setiap desa di Bali pasti mempunyai pura kayangan 3. Ya, desa pusah dalam. Desa pusah dalam. Ataupun mungkin pura panti mungkin, atau pura kawitan atau pura yang. Kita kan tidak tahu ya, banyak ada pura di Bali. Dan hampir di setiap pulau, maaf kalau bukan pulau, desa di Bali, ada yang menghampiri. Ya, desa yang ada di Bali memiliki sesunan atau istilahnya barong serta rangda yang disakralkan. Maka daripada itu hampir setiap masyarakat atau lapisan serta elemen masyarakat itu mengetahui apa itu barong, sesuai di mana beliau dilinggihkan atau ditempatkan, dan istilah Balinya siapa yang berstana di badan beliau. Seperti itu mungkin kurang lebih. Oke, tadi sudah disinggung tentang sejarah, jadi ada 2 versi sejarah yang kita pakai acuan untuk keberadaan tari barong. Yang pertama itu dari alkulturasi budaya, yang kedua adalah difusi budaya, jadi adanya perpindahan suatu kebudayaan dan menyebar dalam suatu daerah tertentu. Nah itu, jadi kita secara fisik memang dari yang disebutkan oleh Pak Putu Anggro itu bahwa dari penyebarannya terdahulu dan apa yang kita bisa nikmati tari barong sekarang adalah itu sebuah kreativitas dari orang-orang Bali, tentunya memang sangat luar biasa, apalagi dan kreativitas seniman memang selalu ingin berkembang dan berkreativitas menunjukkan sesuatu yang baru. Nah itu dari sejarah sudah, dan dari fungsi juga sudah disinggung. Nah sekarang kita masuk ke bentuk pertunjukan tari barong. Nah Pak Tu, silakan, bagaimana kira-kira bentuk pertunjukan tari barong? Untuk bentuk pertunjukan tari barong itu sendiri sudah mengalami perkembangan yang sangat signifikan ya. Dari pertama adanya tari barong itu sendiri, sejak kapan tari barong itu dipentaskan untuk balih-balihan atau dikomersialkan. Dari tari wali beralih fungsi menjadi tari balih-balihan atau dikomersialkan ya. Itu memiliki ragam yang sangat banyak sekali. Karena apa? Dalam tari sakral biasanya istilahnya tari wali, untuk barong itu sendiri dari zaman ke zaman mengalami perkembangan. Dari rekaman yang pernah saya tonton pada tahun 1939, rekaman 1939. Berarti tahun 1939 itu sudah ada ya? Sudah ada. Sudah tari barong ya? Oh, jauh sebelum itu sudah ada. Ya. Karena soalnya zaman air langga masuk ke Bali aja kita sudah tahu tahun berapa Masehi itu ya. Itu udah ada perkembangannya. Dari rekaman 1932 dan 1939 itu, saya menonton tari barong itu hanya sekedar ngelembar atau istilahnya
mangdo ide medal Medal. musola. Setelah adanya alih fungsi dari tari wali ke tari Bali-Balihan Bali-Balihan. atau dikomersialkan. Kalau tidak salah itu pada tahun 1030-an ya, 1930-an, entah 37, 38, 39, lupa saya. Waktu itu atas titah dari Raja Klungkung, Ide Dewi Sakti Agung kalau tidak salah, atau Agung Sakti ya. Saya lupa nama beliau. Saat itu dialihfungsikan atau digubahnya tari barong. Tapi yang pertama tari barong yang pertama dialihfungsikan itu bukanlah tari barong yang pada kita ketahui saat ini, melainkan tari barong barong yang melakoni cerita Ramayana. Wayang Wong maksudnya. Ya, wayang wong, tari barong wayang wong. Katakan sering dikatakan barong juga, tapi menggunakan lakon barong juga. Ya, nah, dari sanalah beralih fungsi dari tari wali menjadi tari Bali-Balihan. Nah, selain itu, untuk tari Bali-Balihan untuk mempercantik tari Bali-Balihan itu sendiri, mulainya ada penggubahan atau istilahnya perombakan dari istilahnya biasanya pepeson, pelayon, pekat atau omang. Adanya kembali istilahnya style dari setiap daerah kan punya style masing-masing ya. Ada style Singapadu, ada style Bongkase, Bangli juga ada punya style, masing-masing daerah hampir punya style ya. Tapi yang pada umumnya untuk pembagian dari tari barong itu sendiri, ada biasanya pada pertama atau saat keluar barong itu sendiri pepeson, atau bapang. Ya, saat pepeson itu kita biasanya di sini di Bali menggunakan banyak macam gamelan, bukan gamelan ya. Iringan. Jenis iringan jenis iringannya. Ada yang menggunakan iringan berupa gending jauh, petopengan, dan juga baris. Ya, itu yang umum tiga pada umumnya. Dan untuk setelah pepeson, biasanya langsung ke condong. Ya, tergantung kebutuhan. Ada yang menggunakan condong langsung, ada yang ke guak maco. Ya, tergantung kebutuhan daripada si penari itu atau iringan. Nah, setelah condong atau guak maco, barulah ke pelayon. Atau kadang-kadang langsung ke ngintip jangkrik. Pelayonnya dihilangkan. Tergantung mood dan tergantung juga kreativitas sang senimannya. Tapi pada umumnya biasanya kalau lengkap kita mengambil pepeson atau bapang, setelah itu guak maco, condong, setelah condong guak maco, setelah guak maco pelayon. Nah, setelah pelayon ngintip jangkrik. Nah, yang namanya ngintip jangkrik itu permainan seruling. Ya, suling dengan kendang. Suling dengan kendang. Ya, permainan suling dengan kendang yang pada umumnya kita kenal atau lebih kita sering didengar pada permainan instrumen untuk jok manis juga. Ya, nah, itu setelah itu baru omang atau kendang jedung terakhir untuk pekatnya. Ya, mungkin itu pembapakannya. Ya, jadi kalau secara struktur tadi sudah disinggung, baik itu struktur secara umum. Nah, sekarang kalau nanti kita tampilkan itu struktur yang kita pakai seperti apa? Mungkin untuk kita tampilkan nanti strukturnya yang dipakai adalah satu pepeson, kedua condong, habis itu guak maco. Setelah guak maco ngintip jangkrik, kita tidak akan isikan pelayon. Nah, ya untuk menghemat waktu juga. Setelah ngintip jangkrik, baru kita akan langsung ke omang. Ya, seperti itu mungkin kurang lebih, Pak. Oke, terima kasih. Jadi sebelum kita menunjukkan tari barong, kita akan praktekkan dulu bagaimana dasar-dasar bermain atau menarikan barong. Ya. Oke, Watu. Mari. Ayo, tetap. Silakan. Yuk, lanjut. Oke, jadi kita akan kembali di sini sebelum menampilkan bagaimana tari barong sebenarnya dalam sebuah pertunjukan. Tadi lupa disinggung tentang bentuk secara fisik dari pembagian bentuk secara fisik dari barong itu sendiri. Ya, sebelum ke teknik, coba Pak Tuh jelaskan. Mungkin untuk bentuk barong itu sendiri ada banyak bentuk barong ya. Ada yang berupa yang paling
formal kita kenal adalah barongket. Barongket, ya. Barongket. Yang kedua barong macan, barong singa, ada juga barong lembu, Ya. barong naga dan apa namanya ya? Bahkan ada juga yang berkepala gini, apa namanya? Istilahnya campuran. Ya, campuran yang saya kenal itu barongket itu sendiri dijelaskan oleh apa namanya? Seniman sastra yang mengetahui silsilah barongket itu sendiri, bahwa barongket itu terdiri dari sebenarnya 3 binatang. Oh, 3 binatang. Ya, 3 binatang. 1 singa, kedua macan, Dan ketiga lembu. Lembu, ya. Ya, yang digabungkan menjadi satu. Makanya kita tidak bisa menafsirkan barongket itu apa. Ya. Kalau barong macan itu kita bisa menafsirkan sendiri karena Dari bentuknya sudah macan. Barong singa Ya. bisa bentuknya seperti memang singa. Barong lembu Ya. memang kita lihat Seperti lembu. atau sapi kan seperti Ya. itu modelnya. Barong naga yang kepalanya seperti naga dan badannya agak panjang. Tapi barongket itu diri dari sastra sastra diperkenalkan memang merupakan campuran dari 3 binatang, yaitu kerbau, macan dengan singa. Ya. Oke. Nah. Oke. Kita tidak sabaran untuk melihat bahwa bagaimana cara memainkan tapel, ya. Yang pertama itu adalah bagaimana menghidupkan tapel dalam tari barong. Oke, Pak Tuh, silakan. Mungkin Secara untuk teknik. dasar-dasar tari barong sendiri ya, kita bisa mempelajari pertama dari bagaimana kita memainkan tapel itu sendiri atau pererai. Ya, pererai. Kalau dalam barong yang disakralkan pererai. Yang dikomersialkan atau untuk balih-balihan itu merupakan tapel. Ya. Nah, untuk pertama kali barong kita bagaimana cara memegang tapel itu sendiri. Ya. Mungkin sebelum waktu nyimbar masih di atas, ya. Untuk sang praga bisa dipraktekkan. Nah, mungkin bisa menghadap ke samping. Ya, biar dilihat oleh teman-teman yang ingin belajar tari barong, boleh caranya ya dari memegang tapel barong sendiri, ya. Jadi tangannya seperti ini masuk ke lubang. Ya. Sini untuk yang kanan dan untuk yang kiri memegang di atas bagian sekar taji dan lubang. Karena di bagian sekar taji pasti ada kadang-kadang tanduk atau les kayu atau bambu. Ya. Ya, yang dipasang untuk memegang sekar taji ini sendiri. Ya. Itulah fungsi dari sekar taji, tanduk, dan lubang yang berada di barong. Ini merupakan teknik dasar untuk memegang tapel barong itu sendiri pada posisi atas. Ibu jarinya masuk ke dalam lubang, ya. Ya. Oke. Nah, dan kedua, bagaimana cara kita untuk istilahnya nyeledet dalam posisi di atas. Ya, contoh nyeledet pertama, seledet mungkin dari agam kiri. Ya, agam kiri, kaki kanan nanjak. Nah, sudah, untuk seledetnya pasti tentu ke kiri. Ya, coba seledet. Ya. Set, nah, sesuai baba. Set, nah, 1, tak, tak. Nah, itu merupakan seledet. Ya, di mana seledet itu merupakan ketelatenan kita semana sering kita melatih pergelangan tangan. Ya, karena pergelangan tanganlah yang paling utama dalam memegang peranan memegang tapel itu sendiri. Ya. Sudah, dan sekarang kebalikannya, seledet kiri. Lanjut ya dari kaki, coba lihat. Seledet kiri, seledet kanan ya. Seledet kanan, agam kanan. Yuk. Tak. Nah, seledet, tak. Ya. Nah, sekarang itu posisi untuk yang di atas. Dan sekarang untuk nyeliar. Nah, nyeliar itu merupakan kehalusan bagaimana kita memperagakan nyeliar di kepala ditransformasikan ke dalam sebuah tapel. Supaya tapel yang merupakan benda mati ini terlihat hidup. Ya, coba nyeliar pegang kanan. 1, 2, 3. Set, nyeliar. Nah, stop. Nah. Di sini kita bisa lihat kembali ke semula. Nah. Dari peralihan kepala ditransformasikan ke tangan. Ya, saat kepala nyeliar, kalau kaki diam itu pasti akan kelihatan mati. Karena apa? Yang menari itu bukan hanya tangan dengan kepala, namun semua badan serta badan barong yang nanti ditarikan. Maka daripada itu, kita harus mulai merasakan ke bawah. Ya, coba kita ulang lagi sekali. Nyeliar kanan. 1, 2, 3. Ses. Hop. Tak. Nah, itu langsung gerakan kembalinya. Ya, itu untuk yang pertama, untuk nyeliar yang agam kanan. Sekarang nyeliar yang agam kiri. Tak. Sama seperti tadi, cuma dibalikkan saja. Ya, dari tadi misalnya kita nyeliar ke kanan, sekarang nyeliarnya ke kiri.
Kalau bisa untuk menghayati, kepala kita ikut. Ikut. Guna apa? Merasakan Menghayati. dari gerakan tapel itu sendiri selain Iya. bisa merasakan pergelangan kita sendiri. Ya, mari 1, 2, 3. Tes. Hop. Nah, ulangi sekali untuk perjelas. Mungkin volume geraknya bisa diperbesar karena kita rekaman. Yuk, 1, 2, 3. Tes. Hop, tok. Nah, itu merupakan nyelir. Dan sekarang teknik nyimbar. Ya. Tadi sudah dari teknik nyeliar nih. Nyelir. Yang kedua sekarang nyimbar. Sekarang, oh maaf, ada satu lagi kurang. Nyegut. Nyegut. Ya, nyegut pada tapel. Ya. Nah, saat sekarang nyegut pada tapel posisinya sama dengan kepala kita. Kalau kepala kita biasanya nyegut dalam tarian tak, set, tapel pun seperti itu. Bedanya, kepala kita dipegang oleh leher, tapel dipegang oleh tangan kita sendiri. Makanya daripada itu saya mengatakan tadi, pergelangan tangan merupakan Kunci. kunci utama. Kunci utama. Makanya daripada itu, jika pertama kali menarikan barong, langsung mengambil barong dan menari lama, kemungkinan besoknya akan keselio tangannya. Ya, maka daripada itu diperlukan latihan. Ya, untuk cigot mungkin bisa dipraktekkan. Set. Ya. Tek tek ya. Ya. Sama seperti kepala, nyegut itu juga dipatahkan geraknya. Tak, set, nah, tak, set. Bedanya ini merupakan tapel. Ya, itu merupakan teknik-teknik dasar di mana permainan tapel yang berada di level atas. Sekarang ke level tengah, yaitu Nyimbar. Nah, dan untuk nyimbar sendiri bisa kita lihat posisi tangan seperti ini. Nah, posisi tangan kanan memegang tuas yang berada di bawah. Sudah seperti ini. Untuk lubang kita tidak pegang untuk tangan kanan. Sementara untuk tangan kiri memegang tuas dan lubang itu sendiri. Ya. Di mana tangan kanan akan dijepit oleh rahang atas barong itu sendiri. Ya, nantinya. Kenapa berfungsi seperti itu? Untuk menahan ruas gigi barong atau mulut barong tidak terbuka terlalu lebar. Karena jika terbuka terlalu lebar, coba buka lebar. Nah, dalam keadaan posisi tapel atau peraih barong di bawah, gigi atau mulut barong terbuka secara lebar, itu akan terlihat kurang berwibawa dan terlihat lucu. Jadi mengurangi unsur estetikanya, keindahannya. Kita melihat juga unsur estetika Yeah. yang dipertunjukkan. Ya, maka daripada itu, begitulah versi cara memegang tapel barong dalam posisi nyimbar. Ya, untuk posisi nyimbar ini akan jauh lebih berat. Karena apa? Bukan karena tapel barong. Lain daripada itu, badan barong akan jatuh Condong ke depan. Ya, badan akan jatuh ke depan diikuti dengan tekanan gelungan. Akan tetapi posisi badan kita bisa lebih tegak. Karena apa? Kita tidak perlu terlalu ngadep. Karena posisi barong atau kaki kita sudah ditutupi oleh barong itu sendiri. Dan mungkin kita bisa lihat nanti dalam pertunjukan. Ya. Dan untuk seledet itu sendiri sama seperti seledet pada umumnya, namun posisinya di atas atau di depan perut. Ya, coba mungkin bisa dipraktikkan untuk nyimbar seledetnya. Tak bisa lebih kuat ya, karena tekanannya kembali sekarang udah ada pada badan barong itu sendiri. Tapi leher kita yang menyangga ke berat badan barong itu sendiri. Ya, dan untuk nyelir juga sama seperti tadi. Coba bisa dipraktekkan. Set, set, itu nyelir kanan. Sekarang nyelir kiri. Set, keraskan dikit karena terput. Set, ya itu sama seperti pakem dasar pada posisi barong di atas. Dan sekarang karena sudah terlatih untuk di posisi atas dan bawah dari tapel itu sendiri, sekarang kita beralih ke kaki, karena kaki adalah sebagai penunjang pertama dari barong itu sendiri. Penumpu. Ya, penunjang, penumpu. Selain penumpu berat badan, penumpu berat barong, dan penumpu istilahnya kegesitan. Kalau penari barong istilahnya Balinya lempe. Ya. Apa istilahnya Bali? Lemet. Lemot atau kurang bertenaga. Itu Ya. akan kelihatan barongnya seperti seekor binatang baru bangun, kelihatan hidup ya. Rakyat royot istilahnya kalau Balinya. Ya. Maka daripada itu istilahnya biar sigap seperti
raja hutan, karena di sini kita menceritakan seorang raja hutan ya. Mungkin kita bisa dipraktekkan mungkin. Nah, untuk ini adalah tanjak agam kanan. Ya, di mana tanjak agam kanan barong itu kaki kanan memang harus full nampak, tidak ada istilahnya ini. Nah, bukan kaki kanan. Nah, tidak ada istilahnya terangkat seperti ini. Karena apa? Ini bisa membuat kita keseleo atau tidak seimbang. Ya, maka pada itu harus numpuk full. Karena apa? Beban barong itu akan sangat menekan badan kita. Ya, ini untuk agam kanan. Ya. Sekarang agam kiri. Nah, ini agam kiri barongnya. Sudah. Itu merupakan agam kanan dan agam kiri dari barong. Sekarang posisi agam kanan ngad barong berbeda dengan posisi agam ngad tari tanpa badan barong ya. Coba ngad. Nah, posisi badan barong itu akan agak lebih condong ke depan. Karena apa? Ini saat ini ya, saat nyimbar agak condong ke depan. Ya, jika terlalu condong bahaya, terlalu jejak bahaya. Istilahnya terlalu tegak lurus. Karena kalau terlalu tegak lurus akan tertarik. Ya, akan tertarik dan jidat pun luka. Jika terlalu condong, badan itu akan ditarik oleh mahkota barong, berat mahkota barong itu sendiri, dan barong itu akan istilah balinya nyelongsor atau akan jatuh. Ya. Nah, kalau bisa posisi badan tetap seperti ini. Nah, posisi tangan dibuka. Nah, kenapa posisi tangan dibuka? Ini sebagai penopang dari badan barong itu sendiri. Ya, dan sekaligus untuk membuka dari kampet dara. Ya. Kampet dara itu sendiri merupakan hiasan yang berada di samping kanan dan kiri barong. Sendiri, yang seperti sayap. Karena bentuknya seperti sayap, maka itulah disebut kampet dara. Ya, dan kampet dara itu ada dua, di depan dan di belakang. Ya. Nah, seperti ini untuk agam kanan. Ngat sedikit. Nah, ini untuk nyimbar. Jangan terlalu ngat nanti. Karena apa? Nanti barong bisa tersapu di tanah. Ya. Dan ini untuk agam kanan, sekarang untuk agam kiri hampir sama. Nah, ini merupakan dasar-dasar ya. Sudah agam kanan, agam kiri ngat. Sekarang kita malpal. Malpal barong itu sendiri berbeda ya. Berbeda dengan tari pada umumnya, apalagi tari baris. Tapi tari baris merupakan dasar yang kuat untuk tari barong. Ya. Cuma berbeda dengan malpalnya. Ya, coba kita perhatikan malpal tari barong sekarang. Teng, 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 teng. Tupa, dapat, ma, tupa, tupa, dapat, ma, tupa, tupa, dapat, ma, tupa, stop. Ya. Tari malpal tari barong itu sendiri agak melompat-lompat. Karena apa? Itu untuk mempermainkan rambut dari barong itu sendiri. Jika full seperti baris, seperti ini misalnya, kita akan ditekan oleh berat barong itu sendiri. Ya, itu perbedaan ya. Jadi harus diketahui ya. Jadi perbedaan antara kalau istilah balinya dayong ranang dayuh. Dayong ranang dayuh istilah kita bagaimana kita mempermainkan berat barong itu yang sedemikian beratnya bisa kita tetap membawakan. Ya, terasa ringan. Ya, terasa ringan atau istilahnya badan kita dapat bergerak dengan ya. Itu untuk malpal. Sekarang nayok barong. Ya. Stop. Nah, dah. Untuk gerakan nayok sendiri, kepala daripada barong atau tapel mengikuti kaki. Ya, sesuai dengan hentakan kaki. Apa gunanya? Untuk mempertegas dari suasana tapel itu sendiri dan menghidupkan aura yang berada di tapel itu sendiri. Bagaimana caranya kita menghidupkan benda mati tersebut supaya terlihat hidup dan orang-orang terkagum-kagum melihatnya. Itu yang susahnya. Yang mungkin itu untuk dasar-dasar pertama, dan yang untuk dasar yang kesekiannya mungkin kita bisa mempraktekkan upek lantang sedikit ya. Mungkin Pak Mang bisa diiringi mungkin.
Untuk upak lantang tari barong itu sendiri ya. Ya. Mungkin untuk upak lantangnya mirip-mirip dengan baris sedikit ya. Memang karena apa yang saya bilang seperti tadi, baris merupakan dasar dari segala macam Tari Bali untuk putra. Putra. Ya, termasuk juga barong. Sama hal seperti itu. Dalam baris setelah upak lantang 2 kali kanan dan kiri ada alih pajang. Begitu juga dengan barong. Ya. Ya, mungkin itu saja untuk dasar dulu Ya. sebelum untuk nari barong, karena nantinya pasti akan ada ulasan, berbagai macam ulasan Ya. untuk tari barong itu sendiri sebelum kita menyaksikan bagaimana tari barong barong itu sebenarnya. Ya, ya. Ya. Oke. Nah, lagi satu tadi Batu. Mungkin lagi satu untuk cara ngeletaan ya. Ngetakan. Tadi Oh, kan ya. tet. Ya, bagaimana cara tekniknya? Ya, coba. Terutama untuk nyimbar ya. Ya, ya. Untuk nyimbar. Mungkin untuk nyimbar sendiri ya, kita permainan ngeletak Tapel. tunggalan. Nah, atau tapel itu sendiri seperti ini. Tangan itu jangan menggenggam seperti ini. Langsung kita rilekskan seperti ini. Ya. Tak, biar bisa cepat. Nah, ya. Ya. Bisa cepat. Tapi tangan kanan itu cuma memegang tuas dari rahang bawah. Oh. Ya, sementara yang tangan kiri yang mengunci ruas kita buka langsung. Nah, jadinya bisa cepat. Coba bisa dipercepat. Tet. Iya. Ya, mungkin itu saja. Oke. Jadi sekian tadi secara teknis sudah dipaparkan tentang bagaimana cara memainkan tari barong atau tapel itu sendiri, ya. Lebih jauh kita akan langsung mempraktekkan pertunjukan tari barong bersama kami Sanggar Seni Keboiwo. Ya, terima kasih. Kita tutup dengan promo Santi. Om Santi 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 Om.
tadi sudah disinggung tentang barong. Jadi barong itu adalah salah satu dari 9 tari Bali yang ditetapkan oleh UNESCO. Ya, ada salah satunya ada tari joget bumbung, rejang, topeng sidokarya, tari sangyang, dan salah satunya adalah tari barong itu sendiri. Dan berdasarkan dari genre tari Bali itu dibedakan menjadi 3, ada tari wali, tari bebali, dan tari balih-balihan. Nah, tadi sudah disinggung juga bahwa barong itu termasuk ke kategori yang mana, genre yang mana. Ya, bisa jadi tari wali itu berdasarkan dengan konteks di mana dia dipentaskan. Kalau dia tergolong tari wali, dia akan ada prosesi upacara yang mendukungnya. Ya, sebelum dipentaskan ada prosesi ritual yang berlangsung. Nah, itu yang membedakan. Terus bisa juga dia jadi balih-balihan, ya. Itu adalah sebuah seni yang digunakan untuk pertunjukan komersil yang kita bisa lihat di beberapa stage barong. Nah, itu dia tergolong ke balih-balihan, sebuah bentuk pertunjukan yang terlepas dari konsep wali tersebut. Nah, artinya dia digunakan atau dibuat sebuah bentuk yang sama, tetapi tidak didukung oleh ritual. Ritus artinya tidak dibalut dalam sebuah ritus. Nah, itu yang membedakan mana yang disebut dengan wali dan mana yang disebut dengan balih-balihan. Jadi itu. Nah, yang kita tampilkan sekarang adalah bagaimana tari barong dalam sebuah pertunjukan yang bisa juga nanti digunakan dalam media pembelajaran. Ya, terima kasih. Oke, jadi yang kedua kami akan tampilkan tentang tari telek. Ya, jadi sebelum masuk ke pertunjukan tari telek, kita akan bahas sedikit tentang sejarah tari telek dan kategori tarian dari genre 3 tari Bali itu dia termasuk ke mana. Ya, di samping saya sudah ada Pak Putu Anggredana, dia salah satu dari alumni ISI Denpasar. Nanti dia akan mengulas tentang sejarah, fungsi dan bentuk dari struktur pertunjukan tari telek itu sendiri. Ya, silakan Pak Dul. Ya, terima kasih atas waktunya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Untuk di sini saya akan menjelaskan tentang tari telek itu sendiri ya. Mungkin saya akan menjelaskan tentang bukan sejarah ya, karena sejarah untuk tari telek itu sendiri kita tidak mengetahui kapan sejatinya tari telek itu pertama kali ditarikan muncul, tapi kemungkinan bersamaan dengan adanya tari barong itu sendiri. Karena apa? Terkait ya? Ya, terkait. Itu merupakan ada satu kesatuan unsur. Karena dalam sastra atau lontar barong suari, tari telek atau telek itu sendiri ada diceritakan. Di mana dalam lontar barong suari itu sendiri diceritakan atas kerinduannya Ida Bathara Siwa dengan yang Dewi Giri Putri atau istilahnya yang kita sering sebut dengan Dewi Uma atau saktinya Dewa Siwa itu sendiri yang sempat dipastu oleh Dewa Siwa itu sendiri ke Mercepada yang menjadi Dewi Durga. Dari kerinduan dari kerinduan Dewa Siwa tersebutlah diutuslah dewa-dewa di mana ada Dewa Wisnu, Dewa Iswara, Dewa Brahma dan Dewa Siwa sendiri turun ke Mercepada. Yang pertama adalah Dewa Wisnu. Untuk tari telek itu Dewa Wisnu diutus ke Mercepada ya. Kedua Dewa Iswara, kedua Dewa Brahma, ketiga Dewa Iswara. Ya, untuk yang pertama Dewa Wisnu diutus ke dalam Mercepada oleh Dewa Siwa mencari Dewi Uma yang dalam perubahan bentuk beliau yang menjadi Dewi Durga menjadi telek. Ya, menjadi telek. Yang kedua karena lamanya Dewa Wisnu tidak datang kembali ke surga loka, diutuslah Dewa Brahma. Dewa Brahma di sana beliau menjadi topeng bang. Ya. Ya, topeng bang. Ya. Topeng bang dalam lontar barong suari. Topeng bang merupakan 3 bentuk wujud. 2 jauh dan 1 penamprat yang kita kenal dalam telek itu sendiri. Dan yang terakhir adalah Dewa Iswara turun ke Mercepada dalam bentuk Banaspati yang kita kenal atau barong itu sendiri. Ya. Banaspati dalam ajaran Hindu kita di Bali ya, bukan Banaspati di luar, karena Banaspati dalam ajaran Hindu kita di
Bali beda dengan di luar. Ya, nah, itu saat pertemuan beliau Dewa Iswara yang berupa barong dari pertunjukan telek tersebut untuk Dewi Durga, bertemulah Dewa Iswara dengan Rarung atau Rangdebang istilah Bali ya. Tergantung penyebutan atau di mana beliau dilinggihkan. Nah, karena istilahnya tidak mendapatkan jawaban yang pasti dari Rarung atas pertanyaan yang disampaikan oleh Dewa Iswara, maka daripada itu marahlah Dewa Iswara kepada Rarung, karena sebenarnya Rarung pas di sana melakukan semedi atau puasa bicara. Yeah. Untuk kehadapan ide Betari Durga yang tiada lain adalah Dewi Uma itu sendiri. Nah, karena kekalahan dia di sana, si Rarung atas Barong, maka daripada itu turunlah Dewi Durga. Saat itulah Iswara kalah. Mengetahui hal tersebut, melapor Iswara, terjunlah Dewa Siwa dalam bentuk Rudra. Dalam bentuk Rudra, namun merangsuki Barong tersebut. Barulah ketemu, di sanalah pertemuannya, dari sanalah lahir sejarah adanya tari telek tersebut sendiri. Oh, iya. Namun untuk adanya pertama kali tahun kapan adanya pertama kali tari telek itu sendiri, saya juga tidak tahu ya. Iya. Karena di sastra tidak ada dikatakan tahun berapa terciptanya, tahun berapa adanya. Namun sempat dituliskan di sana, sama seperti barong tersebut, dikomersialkannya pada tahun 1930-an oleh Ide Dewi Agung Sakti, Raja dari Puri Klungkung itu sendiri, untuk beralih fungsinya tari wali menjadi balih-balihan, ya. Seperti itu. Ya, tadi sudah juga disinggung dari aspek fungsinya, ya dari wali menjadi balih-balihan. Ya. Jadi itu kita singkat saja, kita lanjutkan ke struktur pertunjukan tari telek itu sendiri. Silakan. Untuk struktur tari telek sendiri memiliki 5 struktur ya, berbeda dengan tari-tari pada umumnya. Kalau tari-tari pada umumnya kita mengenal pepeson, pengawak, pengecer, sudah selesai. Namun karena dalam tari telek kita memiliki 2 karakter tarian yang berbeda, ada tari halus, di mana tari halus itu merupakan tari telek itu atau sandar yang sering kita dengar ya, karena ada yang menyebutnya tari telek, ada tari sandar, ya itu merupakan tarian yang sama, cuma berbeda penyebutan saja. Dan yang kedua ada tari jauh dan penamprat yang memiliki karakter keras di dalam tarian telek itu sendiri. Maka daripada itu, struktur atau pembagian dari tari telek itu sendiri memiliki 5 pembagian, yaitu 1, pepeson, pengawak, pengecet, pesiat, dan pekat. Ya. Untuk pepeson, pengawak, pengecet itu menceritakan telek itu sendiri, ya telek itu sendiri. Dan untuk pesiat, di sana kita bisa melihat masuknya penari jauh dan penari penamprat. Setelah itu adanya pesiat sampai puncak ending, barulah pekat. Ya, mungkin itu saja mungkin untuk tari telek. Ya, tari telek. Ya, kita akan lanjutkan ke gerak-gerak tari telek dan pertunjukan tari telek. Oke, terima kasih.
Perkenalkan, nama saya Dedia Desmantana. Saya dari Sanggar Solo yang akan menjelaskan tentang tari joget bumbung. Seperti yang saudara pernah ketahui bahwa joget bumbung merupakan tari Bali yang saat ini menjadi salah satu warisan budaya tak benda dari UNESCO. Tarian ini pertama kali muncul di Bali Utara karena tarian ini merupakan tarian hiburan yang sangat gampang dan bisa dilakukan oleh siapa saja. Kemudian tarian joget bumbung ini menjadi tarian yang terkenal ke seluruh pelosok Bali dan sekarang bahkan sampai di mancanegara. Tetapi dari melihat perkembangan disoroti karena ada beberapa gerakan yang lebih ke erotis dan sesuai dengan apa yang menjadi tarian joget bumbung yang sebenarnya. Saya akan jelaskan dari yang pertama yaitu sejarah. Seperti yang dijelaskan tadi bahwa joget bumbung merupakan tari yang berasal dari Bali Utara kemudian penyebarannya ke seluruh pelosok Bali itu kira-kira pada abad ke-20. Nah, dari segi pakaian yang digunakan, karena ini merupakan tari pentolan yang ditarikan oleh masyarakat Bali pasca panen. Jadi pasca panen mereka pada waktu sekarang membuat tarian ini untuk bersenang-senang, tarian bebas. Kemudian pakaian yang digunakan sangat sederhana. Jadi pakaian yang digunakan itu awalnya hanya pakai baju kebaya, kemudian kaban dan selendang, kemudian menggunakan gelungan. Nah, itu dari segi pakaian. Tapi perkembangan berikutnya tarian joget bumbung menggunakan pakaian tari seperti perkembangan dari pakaian tari joget bumbung. Nah, dari segi tari joget bumbung itu seperti tari lainnya ada person, ada pengawa, ada pengecet dan ada pekat. Tapi yang membuat joget bumbung ini gampang untuk ditarikan adalah ketika pepeson, pengawa, pengecet, pekat itu tariannya bisa gerakannya bebas. Jadi bisa memilih alur kanan atau kiri ataupun bisa memilih tari lainnya yang sudah ada seperti Majapahit dan sebagainya, Megawati di pepeson. Kemudian di pengawa itu mencari pengibing, ya, pengibing. Kemudian nah inilah yang sering terjadi salah kaprah ketika mencari pengibing, otomatis akan ada pertemuan antara wanita yang laki-laki pada umumnya di sana, tetapi yang membuat tidak baik adalah goyangan gelungan. Nanti akan peragakan dulu pepeson jika bukan lawang, jika menggunakan apa namanya angsel, jadi dibukanya seperti ini, ya, membuka tirai seperti ini, ya. Nah, seperti itu. Itu jika menggunakan tirai. Tetapi jika dia tidak menggunakan tirai, dia akan langsung, penari joget bumbung akan langsung maju seperti ini, langsung di tengah kalangan, ya. Ya, gerakannya dia bebas, tapi tetap mungkah lawang. Nah, agam niki yang sering terjadi banyak polemik yaitu goyangan. Nah, ini yang paling urgent untuk kita bahas. Karena joget bumbung itu memiliki 3 fungsi. Yang pertama, fungsi etika, estetika, dan fungsi hiburan itu harus dipahami karena yang menonton itu menonton pertunjukan sebagai sebuah seni pertunjukan. Yang menonton joget bumbung itu tidak hanya dari kalangan dewasa. Ada yang menonton anak-anak, ada yang menonton juga orang tua. Sangat tidak etis jika kita memunculkan gerakan yang erotis. Nah, itu dari segi etika, apalagi jika sekarang sudah menjadi warisan budaya tak benda yang ditetapkan oleh UNESCO. Itu
Jadi ketika kita bilang joget itu pasti mewakili kebudayaan Bali. Nah, itu etika harus dijaga. Kemudian estetika, cara berpakaian. Fungsi estetika selanjutnya adalah keindahan penari itu sendiri, cara berpakaian, cara bermake up. Nah, yang tidak baik adalah ketika menggunakan pakaian terutama kamen itu, banyak penari joget sekarang yang menggunakan kamen, kamen jadi tapi belahannya sampai di atas lutut. Itu dari segi etika dan estetika itu sudah tidak baik. Ya. Karena mempermalukan diri sendiri jadinya sebagai seorang wanita Bali pada umumnya itu sangat tidak baik. Kemudian estetika berikutnya adalah gerakan ngegol. Saya pernah mengikuti perlombaan joget bumbung di tingkat provinsi. Di sana Dewan Pembina pada saat itu kalau tidak salah Prof. Dibio pernah menyampaikan bahwa nari itu ngegol, bukan hal yang lain dilakukan. Ngegol itu adalah gerakan pinggul ke kanan dan ke kiri. Ingat, bukan ke depan, ke belakang, apalagi memutar. Itu sangat salah. Dalam joget bumbung itu ngegol ke kanan, ke kiri. Jadi ngegol itu banyak bisa divariasikan. Ya, ngegol yang standar. Ini ngegol standar. Ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Semua gerakan tari Bali akan ada ngegol seperti ini, kanan, kiri. Nah, kemudian jika di joget bumbung itu bisa didobel egolannya. 1, 2, 3, 4. Nah, berikutnya yang ketiga, joget bumbung bisa divariasikan egolannya ya dengan mengkreasikan pilesnya kita. Jadi saya hadap ke belakang sedikit ya. Nah, ini pilesnya, ini bisa dikreasikan seperti ini. Ketika kita megang kepet ya. Nah, ini bisa dikreasikan seperti ini. Jadi buat gerakannya itu bawah atas atau double. Nah, tetap bisa dia bergerak goyang, tapi tetap kanan kiri pakemnya tetap ada, egolannya tetap ada, bukan ke depan ke belakang, bukan memutar. Itu tolong dipahami karena kita akan membawa nama baik kita sebagai penari Bali. Yang berikutnya adalah fungsi hiburan. Ketika melihat joget itu sebagai fungsi hiburan, tujuannya kita adalah menghibur. Ya, menghibur penonton, menghibur teman-teman dan sebagainya. Nah, ketika ada yang menonton anak-anak dan kita menampilkan goyangan erotis, itu yang sangat salah. Karena goyangan erotis itu tidak pada tempatnya. Ingat sekali lagi bahwa joget bumbung adalah warisan budaya Bali yang harus kita lestarikan. Nah, berikutnya ketika ketemu pengibing, ya, tolong jangan pengibingnya itu malahan kita yang mengambil, dalam artian pinggangnya diambil, itu sangat salah, itu tidak baik. Yang harus kita jaga adalah ketika pengibing mendekat, itulah fungsi dari kipas ini sebagai properti. Ini bukan cuma properti biar cantik, tidak, ini juga bisa untuk nangkis. Ketika ada pengibing mendekat, langsung tangkis seperti ini. Ya, ketika kenalan, kan kita tari pergaulan, joget itu tari pergaulan. Ketika berkenalan pertama nikah, ya, juga boleh menjaga jarak seperti ini, memasang selendang, gelongan ya agak diturunkan, itu properti ini gunakanlah untuk menjaga diri dari hal-hal yang tidak kita inginkan, tidak baik. Jadi tolong hargai diri kita sendiri sebagai seorang penari Bali. Nah, kami dari Sanggar Keboiwo sangat mendukung tari joget bumbung sebagai tari warisan budaya tak benda dari UNESCO dengan cara tetap mempertahankan pakemnya, tetap membuat joget bumbung itu menjadi hiburan yang tetap menjaga etika dan estetika tari Bali. Sekian penjelasan dari kami dari Sanggar Seni Keboiwo, dan sesaat lagi kita akan saksikan langsung tarian joget bumbung. Om Santi 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 Om.